Kita buka Ibrani pasal 11. Kita akan membaca ayat yang beberapa ayat yang kita sukar mengerti. Ayat yang ke-37. Kita mulai baca dari 35. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka bergembira dengan berpakaian kulit domba, mengembara dengan pakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak lagi bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka satu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Dari ayatnya yang ke-37, kita 35, kita mendapat satu kalimat bagian kedua, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan. Perhatikan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Pagi ini kita mau dengar mengenai kebangkitan yang lebih baik. Sebelumnya saya minta yang di belakang duduk maju ke depan, sebab terang ada di sini, maju ke depan. Yang di belakang maju ke depan. Sebelum maju saya tidak akan khotbah. Sudah berkali-kali saya bilang jangan duduk di belakang, duduk lagi di belakang. Ayat yang ke-35 itu, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Apakah yang dimaksud dengan kebangkitan yang lebih baik? Sebab kita di dalam Yesus, waktu dibaptis, kita sudah dikuburkan bersama-sama. Coba kita lihat dulu Roma pasal 5. Dalam Roma pasalnya yang kelima dikatakan, Roma pasal 6 ayat 3, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya.
Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Berarti kita sudah sama dengan Kristus di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan kebangkitan yang lebih baik? Dalam Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-19 dan 20, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dari Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah atau anugerah Allah, sebab sekiranya aku ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi dari beberapa ayat ini kita sudah dapat kebenaran bahwa kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ya, satu lagi, Kolose pasal 3. Dalam Kolose pasalnya yang ketiga, di sana dikatakan ayatnya yang ke-1. Karena itu, sama-sama, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Jadi kita tahu bahwa banyak orang Kristen, bukan banyak, ada orang Kristen yang sudah mengalami ini, yaitu dia sudah tahu bahwa dia telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, dan dia mencari perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Tetapi datang pertanyaan kepada kita seperti Ibrani 11 tadi, apa yang dimaksud kebangkitan yang lebih baik? Apa yang dimaksud mengalami kebangkitan yang lebih baik? Kalau kita baca kembali lagi kepada Ibrani 11, ayatnya yang ke-35 tadi, ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati. Karena dia mengalami ini, dijawab doanya, yaitu telah dibangkitkan. Sebab dibangkitkan. Tetapi orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Jadi dengan pikiran manusia yang sangat terbatas, saya berpikir apakah yang mendapat jawaban dari doanya itu adalah orang yang sudah menerima kebangkitan, dan orang yang tidak menerima jawaban dari Tuhan, tapi tetap setia kepada Tuhan, dimasukkan kepada kategori mengalami hal yang lebih baik. Saya kasih 2 contoh. Pertama, Yesus. Yesus, dia tidak dapat apa yang dia minta. Sebab di dalam Taman Getsemani dia bilang, kalau boleh Bapak, hindarkan cawan ini daripadaku. Dia tidak mau disalib. Di ayat yang lain berkata, apa aku tidak berkuasa memanggil 12 legiun malaikat? 72.000. Satu legiun itu 6.000. 72.000 malaikat. Satu malaikat aja cukup. Apa aku tidak berkuasa memanggil? Kalau dia panggil, dia tidak usah disalib. Dia bebas. Dia mendapat apa yang dia doakan.
Tetapi dia biarkan dirinya disalib. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Itu sebabnya dia diberi nama di atas segala nama. Sebab waktu dia dibangkitkan dari kematian, dia ditaruh di sebelah kanan Allah Bapa. Maka menjadi orang Kristen ini gampang-gampang susah. Gampang karena dengan iman kita langsung di dalam Kristus. Mati dan bangkit. Maksudnya susah, ada kelas-kelas di dalam kekristenan itu. Ada kelas yang doanya dijawab, tapi ada orang yang minum kopi tidak mau pakai gula. Dia tidak usah dijawab doanya, supaya dia dapat kebangkitan yang lebih baik. Contoh pertama tadi Tuhan Yesus. Contoh kedua Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12. Dia digocoh oleh duri, oleh pesuruh iblis. 3 kali dia sembahyang sama Tuhan. Kalau bisa Tuhan usir ini pesuruh iblis sebab dia menderita. Apa itu saya tidak tahu. Tapi ternyata Tuhan tidak jawab. Tuhan tidak lepaskan dia. Tuhan hanya jawab, anugerahku cukup bagimu. Berarti Paulus tidak mengalami jawaban dari Tuhan. Tetapi dia menjalani apa yang dia harus derita. Sehingga sejarah mengatakan Paulus dipenggal kepalanya oleh Nero. Tidak diluputkan oleh Tuhan. Tapi sekarang apa maksudnya? Supaya mendapat kebangkitan yang lebih baik. Jawaban coba kita lihat di dalam Filipi pasal 3. Dalam Filipi pasal 3, ini cinta pertama Rasul Paulus kepada Yesus yang sangat luar biasa dan indah. Ayat keempat. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dengan dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. 7 hal yang dia banggakan sebelum dia kenal Yesus.